akan di sini ya. Mohon izin sebentar. Nah, di sini sebentar Bapak Ibu. Tadi kita kembali, kita buka google.co.id. Kemudian di pojok kanan itu ada profil picture. Kita klik saja, lalu tambahkan akun lainnya. Nah ini ya, jadi tambahkan akun lainnya. Nah ini bisa Bapak Ibu saksikan. Ini adalah beberapa macam Gmail yang biasa. Jadi bedanya apa Gmail biasa dengan akun belajar G Suite? Jadi di domainnya. Ini kalau kita lihat @gmail berarti ini otomatis adalah email biasa Bapak Ibu ya, seperti ini r1986ets@gmail.com, ini biasa. Kemudian ini juga hosting, ini @gmail. Lah kalau yang ini, yang Rahmat Santoso ini adalah akun belajar. Jadi bisa terlihat dari domainnya. Jadi @nya berbeda dengan yang Gmail biasa. Nah, ini kan gmail.com, kemudian di sini @guru SMK. Ini kepunyaannya kementerian. Kalau yang bawah ini kepunyaannya Rumah Belajar Pusdatin. Nah, jadi Bapak Ibu, ini cara membedakannya simpel saja. Lihat saja domainnya atau @nya ini ya, @rumah belajar @guru. Oke, kita lanjut. Nah ini punyanya Pak Muazib ini ya, yang kemarin sudah diaktifkan ini. Nah ini adalah akun belajar. Kemudian caranya bagaimana? Kita pilih tambahkan akun lainnya. Nah, kita tambahkan akun lainnya. Kemudian seperti ini, kita hapus saja semua ini. Nah, blok, lalu kita del, kita klik kanan, lalu tempel tadi. Nah, ini punyanya Bu Ira ya, Bu Ira Rahmiasih 61. Jadi ini adalah username yang memang telah dibuatkan oleh kementerian. Kita nggak bisa merubah Bapak Ibu ya. Misalkan Bu Ira mau buat Bu Ira cantik, misalkan Bu Ira cantik 69. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah paten, jadi pakem dari kementerian. Jadi Ira Rahmiasih 61. Sama seperti punya saya Bapak Ibu Rahmat Santoso. Saya mau buat jadi Rahmat Effendi, nggak bisa. Nah, jadi ini sudah dari kementerian, sudah pakem. Kemudian kita klik berikutnya, nah, ini saya akan besarin. Ketika kita sudah tuliskan ini, Ira Rahmiasih 61 @guru.smk.belajar.id. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita hapus lagi. Nah, ini adalah historinya, cache. Kemudian kita balik lagi ke file PDF-nya. Nah ini, jadi kita blok saja, sudah semuanya, lalu diklik kanan, di copy lagi, lalu kita masukkan di sini, ya. Jadi klik kanan, lalu tempel. Oke, sampai sini saya tidak kecepatan, Bapak Ibu. Oke, lalu saya tampilkan ini kalau ragu, kemudian berikutnya ini ya. Oke, klik berikutnya. Ini simple aja Bapak Ibu. Lah, ini berarti Bu Ira belum mengaktifkan ini ya. Loh, bagaimana tahu Cak Rahmat ini kalau belum mengaktifkan? Ini tertulis, jadi selamat datang. Nah, enggak apa-apa ya Bu Ira ya. Jadi sekalian kita aktifkan di sini. Jadi ketika seperti ini, kemudian di bagian bawah klik terima. Nah, kita klik terima seperti ini. Lah, lalu secara otomatis sistemnya ini akan mengarahkan panjenengan semua ini membuat sandinya. Nah, Bu Ira maunya sandi apa ini Bu Ira? Nah, silakan. Nanti di sini tolong dirubah lagi ya. Saya akan contohkan saja. Ini mintanya adalah 8 digit Bapak Ibu. Jadi 8 digit sandi. Sebentar, saya akan meminta bantuan notepad di sini ya. Ini saya akan bantuan notepad. Jadi sama-sama. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu lagi Pak Rahmat. Siap Pak Edo. Saya punya saya Pak. Oh ya, nanti Pak Edo mungkin ya. Bisa ini Pak Edo ya, bisa secara mandiri, saya yakin pasti bisa. Karena Pak Edo adalah is the best ya. Nah, jadi saya yakin Pak Edo pasti bisa di sini, Oke, saya akan lanjut presentasi. Pasti bisa Pak Edo. Insya Allah. Siap pasti Pak. Oke, saya mohon izin. Di sini Bapak Ibu mintanya 8 digit. 8 digit huruf pertama itu kapital. Lalu di sini gabungan
antara huruf dan angka. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ini Bapak Ibu ya. Jadi nyuwunnya adalah 8 digit, huruf pertama kapital, lalu gabungan antara huruf dan angka. Jadi ini adalah ketentuan dalam membuat password yang disarankan oleh kementerian. Mengapa? Karena akhir-akhir ini kita sering sekali melihat tiba-tiba di WA oleh rekan kita minta pulsa misalkan ya, kemudian meminjam uang. Lah itu apa namanya, ini salah satu indikasi phishing. Nah, jadi phishing adalah bukan memancing Bapak Ibu. Jadi phishing ini adalah pencurian data lah. Pencurian data dari mana? Ini karena yang pertama, kita sering membuat password yang mudah dijebol oleh orang lain. Nah, jadi makanya pemerintah ini melalui Kominfo, Kemendikbud, ini mensyaratkan dalam akun belajar 8 digit, huruf pertama kapital, lalu gabungan antara huruf dan angka. Nah, ini kayaknya masih ada suara-suara ayam. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menonaktifkan dulu ya. Saya akan cari dulu. Oh, ini Pak Edo. Mohon izin Pak Edo, saya nonaktifkan dulu ya. Ini suara ayamnya terdengar ini ya. Oke deh. Saya lanjut lagi di sini. Tadi saya langsung ke mengubah sandi. Oh, masih lagi suara ayam ini ya. Oke, jadi di sini 8 digit. Saya akan buat saja di sini, mohon izin Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan. Jadi Bu Ira, saya akan Ira ya. Ira. Ira di sini saya kasih Ira mungkin 5678. Masih kurang satu. Nah, jadi Ira 56789. Jadi contohnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi saya akan buat Ira 56789. Huruf pertama kapital, lalu 8 digit, gabungan antara huruf dan angka. Nah, saya akan blok saja. Kemudian di klik kanan, copy. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, langsung klik kanan lagi, tempel. Ini kita klik kanan lagi, tempel lagi. Baru setelah itu kita ada pilihan ubah sandi. Nah, ini ya, ubah sandi seperti ini. Nah, otomatis. Oke, perbarui sandi di sini. Oke, sebentar ya. Sebentar. Coba lagi. Lah, ini Bapak Ibu. Coba lagi dengan sandi yang lebih aman. Nah, berarti secara sistem ini dianggap kita telah membuat sandi yang gampang dijebol oleh orang. Nah, kira-kira gimana ini ya? Saya akan tambahkan di sini. Misalkan Ira cantik ya. Nah, Ira cantik. Berarti ya Pak, cocok Pak. cocok ya. Oke ya, Ira cantik. Angkanya berapa, Bu? Monggo request. Angkanya yang mudah aja 1, 2, 3. Nah, jangan Bu terlalu mudah nanti dijebol. Berapa ini? 0106. Oke, 0106 G. Ini ulang tahunnya Pak Endro kayaknya ini ya. Oke ya. Bu Ira. Kok tahu? Oh, tahu dong. Masa ulang tahunku Bu Ira? Bahaya ya. Oke, Ira cantik 0106. Oke, kita blok saja Bu Ira dan Bapak Ibu yang lain. Diklik kanan, lalu di copy. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini dimarah Bu Ira tadi sama Google-nya, terlalu mudah katanya. Nah, ditempel, diklik kanan, ditempel. Nah, lalu klik ubah sandi. Alhamdulillah Bu Ira. Berarti Bu Ira telah mengaktifkan. Yuk, monggo Bapak Ibu. Nanti setelah pelatihan ini, bagi yang belum, nanti silakan diaktifkan, oke? Karena kalau kita menunggu sampai nanti ditunda hingga bulan Juni tanggal 30, maka kementerian secara otomatis akan mendeaktivasi. Nah, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu jangan bingung. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menghubungi Pak RT, Pak RW, Satgas Covid, tidak perlu Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan aja diklik di pojok sini ada 9 titik, diklik saja. Lalu di sini Bapak Ibu bisa pilih drive. Nah, pilih drive. Nah, ya. Di pojok kanan ada titik 9. Diklik
pilih drive. Seperti ini. Nah, ini masih akun Gmail biasa. Bisa dilihat ya. Ada apa cirinya di sini? Cirinya di sini ada tertulis kapasitas yang telah digunakan. Nah, jadi ini bedanya. Ini adalah Gmail biasa, Bapak Ibu. Ini kapasitas yang telah digunakan. Nah, bagaimana caranya bedanya? Ya udah, kita klik saja ini. Nah, profilnya kita klik. Nah, lalu kita pilih tadi akun yang telah kita aktifkan. Tadi ada Bu Ira Rahmiasi. Nah, kita pilih akun yang telah kita aktifkan tadi. Kita klik saja, otomatis biarkan sistem yang bekerja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, selamat Bu Ira, ini telah aktif akunnya. Nah, coba lihat di sini. Panjenengan lihat semua, ada keterangan storage. Storage yang ini akan berbeda dengan akun Gmail biasa. Nah, ini yang biasa. Jadi kalau akun Gmail biasa, ini adalah banyaknya penyimpanan yang telah Bapak Ibu pakai. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau sudah mendekati 15 GB, biasanya ada peringatan. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah disuruh beli. Nah, tapi ketika Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar, nah ini otomatis Bapak Ibu mau nyimpen berapapun, ya 5 tera, 10 tera, ada di sini, it's okay, ya, there is nothing problem, ya. Nah, never mind, tidak apa-apa Bapak Ibu, katanya Pak Edo ini ya. Jadi di sini silakan, ini bedanya. Nah, jadi Bapak Ibu ini bukan lagi ditunjukkan berapa kapasitas sisanya, tapi apa? Yang telah dipakai berapa. Nah, oke, jadi di sini ya, kita lihat. Nah, contohnya lagi, saya akan ambil cirinya apa lagi ini? Di pojok kanan, ini akan tertulis logonya, akun belajar.id. Nah, di sini ada keterangannya akun belajar.id. Ini cirinya. Jadi cirinya akun belajar itu seperti ini. Nah, kita akan lihat lagi ya. Ini akun Gmail biasa. Nah, jadi saya akan tunjukkan lah seperti ini. Jadi biasanya Bapak Ibu yang nanti drive-nya itu mau penuh, ini sudah di woro-woro ini. Nah, bukan di roro-roro ya, itu punya Bu Roro itu ya, di woro-woro ini ya. Nah, jadi ini ruang penyimpanan Anda akan segera habis. Jadi biasanya diminta untuk membeli. Nah, dan ketika Bapak Ibu memakai ini, oh sudah ya, RPP masuk, video pembelajaran masuk, mau nanti kedinasan terkait mungkin adiwiyata, laporan adiwiyata, is oke, enggak masalah Bu Woro ya, Bu Roro di sini ya. Nah, kok salah terus ini ya. Nah, terus habis itu mau misalkan laporan waka ya, di sini bisa kesiswaan, kurikulum, ini sangat bisa sekali Bapak Ibu. Jadi monggo yuk Bapak Ibu, jangan tunda-tunda lagi. Kemarin yang telah diberikan oleh Pak Muklis, ini silakan diaktifasi. Mudah kan? Hanya 2 langkah jitu saja. Wah, ini kayak promo ini ya. Nah, jadi silakan bagi yang belum, jangan khawatir, jangan menangis, jangan lapor polisi ya. Jadi Bapak Ibu sabar, nanti pasti akan dikirimkan untuk yang selanjutnya. Itu info dari bagian kementeriannya. Jadi Bapak Ibu sabar ya, sambil banyak wiritan, terus sholat tahajud, sholat taubat, mudah-mudahan bisa segera dibeli akun belajar. Lah ini ada Pak Agus. Amin. Amin. Amin, Rabbal Alamin. Nah, betul, amin, amin, amin. Mungkin seperti ya Pak Agus Yulianto ya, mungkin bisa futsal dulu ya, seperti itu. Nah, ini Pak Edo sudah, Pak Edo ya, Pak Edo sudah nggih? Pak Edo, mana Pak Edo? Tadi saya kemarin lihat sudah ini. Ah, ini Edward Lelu Umbu Sugara. Lah, ini. Jadi sudah ada. Nanti silakan nggih Pak Edo, kalau ada apa-apa silakan nanti Bapak Ibu hubungi secara japri, silakan di grup juga boleh, tapi kasihan kalau di grup nanti penuh grupnya nggih. Wajib, Pak. Oke, siap. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan. Silakan Bapak Ibu. Pak Imam Wajib, Pak Bangun, ini 2 sejoli. Ada yang mau ditanyakan? Kalau diulang dari depan tidak bisa, Pak ya? Dari depan. Dari depan. Nanti kita kasih rekamannya nggih, Pak? Oh, iya, iya. Oke, siap. Pasti bisa. Kalau Pak Ajib dengan Pak Bangun ini bagaikan apa ya?
perangko dengan surat. Jadi ketika nempel itu udah nggak bisa dipisahkan ini ya. Nah, itu. Ya. Ini Pak Ipan, silakan Pak Ipan. Tadi angkat tangan kayaknya Pak Ipan. Monggo Pak Pak Bro. Bangun belum bangun, Pak. Dalam? Pak Bangun belum bangun. Oh, Pak Bangun belum bangun. Iya, Pak, betul. Pak, Bangunkan, yang bisa membangunkan adalah Bu Bangun, ya. Enggak, yang bawah yang bangunkan. Oh gitu, yang bawah yang bangun. Wah, ini Ya. gimana nih? Saya enggak paham ini. Ini Anda- sudah tingkat tinggi nih pembicaraannya ini. Ya. Anda- Silakan Pak Aku Ipan, sudah ada tahu pertanyaan apa Pak Bro. yo. Pak Bro, silakan. Anu Pak, Siap. ini apa ada expirednya Pak? Oke, Soalnya- siap. Takutnya nanti kalau sudah terlanjur unlimit tapi tiba-tiba dinonaktifkan sama Google. Siap, Pak, siap. Terima kasih Jadi Pak. terima kasih. Sama-sama Pak Ipan, pertanyaannya ini luar biasa sekali ya. Ini memang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu guru yang mengaktifkan karena kita kan bisa lebih pasti untuk menyimpan data-data penting ya, terutama data-data yang resmi. Kemarin dari Pak Iwan Sahrir mengatakan ini adalah proyek sudah jangka panjang dan sudah membeli lisensinya Pak. Jadi selama kementerian masih belum tutup ya, itu akan terus Pak Nggih. Jadi ibaratnya lulusannya beliau seperti itu. Jadi ini pasti akan berlanjut terus Bapak Ibu ya. Karena kementerian sudah menyalurkan beberapa rupiah untuk membeli lisensinya ini ya, akun belajar ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, utamanya data-data yang bersifat resmi, administratif, keguruan, lalu ada kedinasan, ini silakan. Dan nanti ke depannya setiap info penting, surel ya, surat elektronik yang bersifat kedinasan ini akan masuk ke dalam akun belajar. Seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Nah, jadi segera diaktifkan eman-eman ini ya. Oke, kalau gitu tidak ada pertanyaan, saya boleh lanjut nggih Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada ini pertanyaannya, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang drive ya Bapak Ibu. Kita sudah ke drive tadi sebentar, saya akan melihat dulu di sini. Oke, sebentar. Sip. Kita akan ke G Suite-nya. Silakan Bapak Ibu, peneman pelatihan kalau ada kopi, gorengan ya. Mungkin seperangkat alat berat bisa dibawa. Nah, jadi supaya tidak ngantuk. Nah, ini oke, saya akan sebentar. Siap. Saya akan mulai presentasi. Oke, semoga sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini, jadi ini kementerian ini telah bekerja sama dengan Revo untuk menyelenggarakan pengadaan akun belajar ini, termasuk pelatihan-pelatihan yang memang khusus diberikan kepada Bapak Ibu hebat sekalian, dan salah satunya di SMK 2. Nah, makanya kemarin ketika ada edaran melalui Capdin dibatasi 100, kalau bagi kami pribadi ini sangat eman, sangat disayangkan kalau hanya 100 setiap kabupaten. Makanya ini kami kemarin mengusulkan melalui Bu Erna agar bagaimana kalau kita ngadakan sendiri, sertifikatnya juga sama, nasional dan dari GTK dan Revo. Jadi alhamdulillah ini setali dua uang juga karena niat saya dan Bapak Ibu ini insya Allah untuk kebermanfaatannya dan dipelajari sampai hari ini Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon izin di sini saya akan memberikan mengapa akun belajar.id. Jadi di sini ini untuk guru dan siswa. Ini pertama mudah digunakan, lalu aman, fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah, ini untuk guru dan siswa. Nah, untuk pemimpin dan tim IT, ini integrasi satu akun untuk semua, pengelolaan sumber belajar dan jangka panjang. Nah, jadi pertanyaan Pak Ipan sudah dijawab, nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga bisa memahaminya bahwa ini ibaratnya emas ya, bukan Mas Ipan, bukan Mas Rahmat atau Mas Malik ya. Ini adalah emas ya, emas digital.
Jadi Bapak Ibu jika telah mengaktifkan dan memanfaatkannya ini bisa menjadi senjata ampuh luar biasa, mengalahkan senjata biologis Bapak Ibu ya. Nah, oke, jadi di sini ini sudah ada hitam di atas putihnya sampai Pak Sesjen ini membuat surat edaran tentang adanya akun ini. Jadi ini ada petunjuk teknisnya Bapak Ibu bahwasanya dia adalah legal ya. Legal dari kementerian, kemudian bisa kita lihat di sini ini juga terintegrasi dengan rumah belajar. Jadi makanya Bapak Ibu yang telah memiliki akun belajar silakan bisa memakai di rumah belajar. Jadi silakan diklik saja ini ya, belajar.id. Jadi seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara aktivasi? Tadi kan sudah ya Bapak Ibu ya di sharingkan tadi, nanti silakan Bapak Ibu melihat tayangannya akan kami share. Nah, ini ya, jadi buka Gmail, lalu masukkan, lalu passwordnya tadi bagaimana? 8 digit, gabungan antara angka dan huruf depannya itu dibuat huruf kapital. Ngoten nggih? Nah, ini kelebihannya, ini penyimpanan data tanpa batas. Fitur-fitur lebih canggih, ya, ada Google Chat, ada Google Classroom, aman dan terintegrasi. Nah, ini ya. Jadi kelebihannya. Kemudian memindahkan dari akun pribadi ke akun belajar. Jadi Bapak Ibu ini harus dan mau tidak mau harus berhijrah. Jadi imigrasi. Data-datanya yang mungkin dianggap penting di Gmail biasa itu bisa dipindahkan ke akun belajarnya. Jadi memang ini harus dilakukan secara bertahap. Karena apa? Berbeda domain. Domain yang Bapak Ibu miliki kemungkinan besar itu adalah domain Gmail biasa dan Bapak Ibu harus hijrah. Jadi gimana caranya? Diunduh dahulu baru diupload. Jadi harus cara manual ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus sabar karena apa? Memang secara nggak langsung juga Bapak Ibu ini diberikan keleluasaan untuk memilih file-file mana ya. Jadi Pak Ipan ini kan bisa memilih, oh ini file video pembelajaran, ini video yang lain mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa apa namanya? Dipilah-pilah di sini ya. Nah, kemudian di sini mungkin ini ada Pak Ajib ya, Pak Jess, terus Pak Bangun punya file-file yang lain. Ini nanti dipilah-pilah dulu ya, Pak Jess ya, dengan Pak Bangun, Pak Agus Nur Hadi ya, kalau ikut ini. Kemudian ini akun pribadi, nah ini akun G Suite tanpa batas. Nah, jadi yang sudah tadi kami sharingkan, kemungkinan di sini, kemungkinan ya, kemudian ya, ini gara-gara terlalu cepat ini ya. Nah ini, jadi drive bersamanya ini kalau akun pribadi itu tidak ada drive bersama. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya. Ini untuk apa drive bersama? Nanti kita akan kaji lebih jauh. Karena apa? Ini kalau kita kaji lebih dalam, sama seperti perasaan Bapak Ibu ya. Kalau kita kaji lebih dalam, itu pasti kita menemukan cinta Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Jadi drive ini kalau kita kaji lebih dalam, kita akan mendapatkan hatinya ya. Hatinya untuk apa? Untuk kita buat implikasi ke dalam pembelajaran. Seperti itu nggih, Pak Jess ya. Nah, ini kalau masalah hati ini Pak Jess nomor 1 ini ya. Nah, di sini kalau akun G Suite ini ada drive bersamanya. Nah, jadi ya, ini ada drive bersama. Nah, kalau di akun pribadi tidak ada. Bagaimana nanti kita akan kaji lebih dalam. Oke, kita lanjut dulu. Fitur Google Meet. Lah, pada akun pribadi ini tidak dapat angkat tangan dan tidak dapat merekam rapat. Lah, yang saya pakai sekarang ini adalah akun belajar yang ada Google Meet-nya. Jadi Bapak Ibu bisa merekam, ya, bisa angkat tangan lagi dan juga bisa angkat kaki, ya. Ini luar biasa, ya. Angkat kaki maksudnya out ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Bisa angkat tangan, kemudian bisa merekam rapat, ya. Jadi ini yang tidak ada di akun pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin kangen dengan siswanya ya, Bu Ira kangen dengan siswanya, kemudian Bu Evi, terus ada Bu Ervi yang kangen dengan anak RPL, dan juga yang sedang melaksanakan prakrin, gunakan saja Bapak Ibu, ada Google Meet-nya ini, dan ini ditanggung akunnya ini, mohon maaf, kok akunnya, biayanya, kuotanya ini masuk kuota belajar Kemendikbud. Nah, jadi ini prakrin ini bisa dipakai ini ya. Jadi Pokja Prakrin bisa memanfaatkan ini untuk melihat bagaimana keadaan siswanya di DUDI atau guru pembimbingnya. Ini bisa Bapak Ibu ya. Sangat-sangat bisa. Karena apa? Siswa juga diberi akun belajar. Jadi akun belajar ini bukan hanya guru tapi juga tenaga kependidikan ya, Bapak Ibu. Jadi di sini
Oke, terus kemudian ini akun pribadi, akun G Suite ya. Ini batas waktunya gimana cara ya, ini batas waktunya sebentar, saya mohon izin ya, sepertinya ada noise ini ya. Oke, saya akan ini dulu ya. Nah, ada noise dulu. Nah, ini juga kelebihannya Bapak Ibu. Ini noise-nya ini bisa kita atur. Jadi kalau yang Gmeet biasa kita nggak bisa ngatur siswa itu untuk mute. Nah, saya akan memberitahu caranya ya. Oke, kita sekedar sharing aja di sini. Misalkan ini ya, apa namanya? Ini ada yang mungkin rame, tidak sengaja. Kalau di Google Mail biasa itu Meet-nya itu nggak bisa. Lah seperti ini rame ya. Kita kan nggak tahu. Kita cek aja ini. Kita cek, diklik aja di sini bagian ikonnya. Kemudian kita lihat mana yang masih terbuka. Ini kalau ini kan pembicara saya terbuka. Nah, kita cari yang masih terbuka di sini. Karena ketidaksengajaan. Oh, Bu Ervi. Berarti ini ya, kita Bu Ervi kita klik ini. Ya, kita klik ini Bu Ervi, lalu kita pilih bisukan. Nah, ya, kita pilih bisukan. Nah, ini masih buka lagi ya. Oke, kita pilih bisukan seperti ini. Ya. Nah, ini kayaknya enggak mau ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini nah, kan tenang lagi situasinya. Jadi ini fasilitas yang tidak didapatkan pada Gmail biasa. Nah, jadi makanya eman-eman Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, yuk kita aktifkan segera ya akun belajarnya ini. Nah, ini kan sudah tenang ya. Sudah tenang ya, sunyi senyap. Nah, seperti itu. Jadi inilah fasilitas-fasilitas yang ada yang akan kita bisa kaji lebih jauh lagi. Oke, saya akan lanjut Bapak Ibu di sini. Oke, kita sampai tadi fitur Google Meet. Kemudian di sini akun pribadi, tidak ada link Google Meet untuk kelas. Nah, di akun Google Suite ya, akun belajar ini ada fasilitas integrasi Meet-nya di sini. Nah, ini enggak ada. Kalau ini ada Bapak Ibu. Nah, ini jadi Bapak Ibu ketika mau membuat Google Classroom, ini ada bisa melaksanakan langsung telekonferensi atau tatap maya. Nah, ini ya yang tidak ditemukan di Gmail biasa. Kemudian kapasitasnya. Nah, ini ya kapasitasnya kalau akun pribadi ini Google Classroom-nya ini hanya 20 guru, 250 siswa. Tidak ada fitur undang wali. Nah, tapi kalau Google Classroom di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, 20 guru dan 1000 siswa. Jadi misalkan ini Pak Jess ini ya mau kolaborasi dengan olahraga ya, Bahasa Indonesia dengan olahraga ini bisa. Jadi mengundang tim teaching ya, ada Pak Jess, ada Pak Agus Nur Hadi, ada Pak Yupit. Wah, ini kan 3 serangkai yang benar-benar apa ya, sangat apa namanya mengguncang dunia persilatan pendidikan ini ya. Nah, ini bisa nanti membuat Google Classroom di sini ya. Jadi kita bisa tim teaching dan siswanya adalah 1000 siswa Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau yang Gmail biasa ini 250, kalau yang di akun G Suite-nya ini adalah 1000 siswa. Nah, bayangkan 1000 siswa bisa masuk ke Google Classroom. Ya, ini cocok sekali bagi guru-guru produktif ini ya, Tata Boga, kemudian RPL, DPIB, KGSP, AKL, ini bisa membuat kelas bersama pakai Google Classroom. Jadi bisa isinya 20 guru dan 1000 siswa. Ini sangat bagus sekali, terutama di masa pandemi ini PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan kaji lebih jauh tentang Google Classroom di sini Bapak Ibu ya, dan bisa mengundang wali. Jadi walinya nanti di sini bisa melihat laporan siswanya, tuh kan? Nah, jadi orang tua siswa juga bisa diundang ke kelasnya. Nah, bagaimana kan luar biasa Bapak Ibu ya. Yuk, jadi yang belum sekali lagi yang belum aktivasi, setelah ini harus diaktifasi ya. Ini bisa mengundang wali ya. Kemudian akun pribadi. Ini tidak dapat import nilai dari Google Form. Tapi di akun belajar ini import nilai di Google Form ya, bisa import nilai ya, ini bisa import nilai, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini satu paket, ibarat kalau beli ayam geprek ini adalah paket komplek ya, paket bukan paket hemat lagi ya, ini adalah paket komplit di sini. Jadi di sini bisa nilai import ya dari Google Form. Nah, oke. Kemudian di sini ya memindahkan data dari akun pribadi ke belajar.id ya.
Jadi tadi yang kami sampaikan ini adalah secara manual, Bapak Ibu unduh dulu yang di mana Gmail biasa, dipilih dulu ya, dipilih dulu, kemudian Bapak Ibu pindahkan. Nah, pindahkan dengan cara apa? Di-upload ke dalam apa? Akun belajar. Nah, nanti kita bisa sama-sama kita pelan-pelan ya. Imigrasinya ini pelan-pelan. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad kan juga pelan-pelan dari Mekah ke Madinah. Jadi seperti itu kan filosofinya, bahwasanya Kanjeng Nabi aja hijrah itu juga butuh waktu ya, butuh perasaan, butuh tenaga, butuh pikiran. Apalagi kita memindahkan apa? Memindahkan data-data pada akun pribadi ke Belajar ID. Itu filosofinya ada, itu harus sabar Bapak Ibu ya, harus menata hati, menata perasaan ya. Wah, ini kita ngomong apa ini Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut di sini ya. Ini adalah buka Drive Google. Sudah lanjut ya, tombol baru dan tombol uploadnya. Ini materi nanti silakan Bapak Ibu masuk ke Google Classroom. Sudah kami buatkan pelatihan yang ada Google Classroom-nya. Nanti kami akan berikan kodenya ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, terus belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Jelas ya, jelas kita tidak mau adanya corona ini. Dan siapa yang mau? Lah, makanya virus corona ini ternyata membawa disrupsi pendidikan yang sebesar ini. Kalau dulu Bapak Ibu saya yakin ya mau menggunakan misalkan software digital online itu mungkin masih sebagai opsional. Tapi sekarang di masa pandemi ini saya yakin ya, seyakin-yakinnya Bapak Ibu ini bukan lagi sebagai opsional, tapi sebagai apa? Sebagai sebuah kebutuhan. Nah, inilah yang dinamakan apa? Disrupsi pendidikan sebesar ini. Jadi yang dulunya kita opsional membuat pembelajaran online, tapi sekarang ini bukan lagi opsional, tapi apa? Suatu kebutuhan ya. Jadi makanya kita tidak bisa menentang arus disrupsi ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti arus yang ada, menggunakan apa? Kapal persiapan untuk menyongsong pembelajaran online. Dengan apa? Salah satunya dengan pemanfaatan akun belajar ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga menginginkan saya dan Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita out of the box. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Karena apa? Zona nyaman ini memang enak Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita lihat zona nyaman ini ternyata mengikis semangat kita untuk terus berkembang. Jadi ya, kita sama-sama yuk Bapak Ibu ya, kita out of the box ya. Kita menjadi sosok-sosok orang yang keluar dari zona nyaman. Oke, di sini ya masalah pembelajaran jarak jauh. Jadi ini data hanya bisa diakses di perangkat tertentu saja ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Android-nya. Nah, sangat bisa karena saya yakin di Android panjenengan semua pasti sudah ada sinkronisasi dengan akun ya, Gmail. Oke, karena Facebook pun pakai apa? Pakai Gmail. Kalau Bapak Ibu masuk menggunakan email ya. Kemudian di sini ya, data rusak hilang karena virus. Nah, ini masalah pembelajaran jarak jauh. Pasti ini ya, data hilang, rusak karena virus. Nah, kemudian masalahnya apa? Memori laptop penuh. Nah, ya ini dengar-dengar Pak Jess ini kemarin mau beli laptop baru karena apa? Memorinya penuh. Nah, ini Pak Jess tunggu dulu Pak Jess ya. Dipikirkan dulu, enggak usah beli laptop ASRock ya, enggak usah membeli ASRock itu ya. Tapi Pak Jess ini bisa mengaktifkan dulu akun belajar ya. Nah, jadi enggak perlu Bapak Ibu yang lain enggak usah beli laptop baru ya. Tapi aktifkan saja akun belajarnya ini. Nah, terus lagi, apalagi masalahnya ya, ini menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Oke ya, di sini. Jadi ini perangkat nomor 1, 140 juta ya, 40 juta dan 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Oke, dari sini dulu Bapak Ibu. Saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait akun belajar. Silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan atau jangan angkat kaki nggih. Oke. Silakan Pak Imam Muajib atau yang lain. Silakan, ini kayaknya seru sekali ya, serius sekali ini ya. Oke. Saya Pak Rahmat. Siap Pak Edo, ada pertanyaan Pak Edo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edo. Kalau kita sudah aktivasi, ya,
Terus nanti untuk mengaplikasikannya, apa kita langsung dengan siswa atau dengan melalui sekolah dulu, Pak? Aktivasi akunnya Pak Edo. Kalau sudah aktif, kemudian Pak. penggunaannya gunakan Oke, itu siap. langsung ke siswa apa melalui sekolah dulu? Oke, jadi penggunaannya ini siap. Terima kasih. Ada lagi Pak Edo? Sudah, ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tampung dulu ya. Ini pertanyaan dari Pak Edo, saudara. Jadi pertanyaan luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya? Langsung saja Pak Edo. Jadi ketika Pak Ya. Edo dan Bapak Ibu yang lain telah mengaktifasi, silakan nanti langsung aja action bersama siswa. Jadi itu tidak perlu lagi menunggu pihak sekolah, enggak, karena ini hubungannya antara siswa dengan guru. Jadi langsung aja Pak Edo ya, sudah diberi akses ya. Jadi nggak perlu pakai, ya siap. Jadi nggak usah pakai tarian selamat datang ya Pak Edo ya, menyambut siswa nggak perlu Pak Edo ya. Jadi langsung aja diundang gitu ya. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kami lanjutkan, ini alhamdulillah info terbaru Ibu Kepala Sekolah telah selesai Bu Erna ya. Jadi dalam proses perjalanan sembari menunggu beliau yang terhormat, mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab dulu. Oh ya, absennya akan kami share, boleh Bu Erna? Oke, saya akan share di kolom chat Bapak Ibu ya, mungkin bisa sambil bisa sambil untuk melakukan absensi, karena di sini mohon izin kami hanya memberikan absensinya itu di kolom chat. Nah, oke, sebentar Bapak Ibu. Saya salin. Nah, silakan Bapak Ibu sembari menunggu beliau yang terhormat menuju ke mana? Oke. Nah, siap. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, selamat datang Bu Erna. Oke, silakan Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada link presensi, bisa langsung menunggu. Sambil menunggu Ibu Kepala Sekolah bisa langsung mengabsen terlebih dahulu. Sekaligus mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, seruput Pak Ipan ya. Kopinya jangan lupa diseruput dulu ya, jangan sampai dingin nanti ada lalat, nanti tidak enak. Oke. Di sini telah tergabung 64.000 Bapak Ibu SMKN 2 Trenggalek, ini luar biasa ini ya. Nah, di sini ada Pak Heri sudah bergabung, Pak Agus, Bu Ari Destuti, Bu Ari Musinin, Bu Asri, Pak Bambang, Bu Chandra, Bu Dini, Bu Dwi Asi, Pak Edo, Bu Ervi, Pak Erwin, Bu Estri ya, ini luar biasa ini ya. Bu Evi, Bu Fikrotu, Bu Erna, ini gang kecil ini siapa ini ya? Ini gang kecil, berarti ada gang besar berarti ya. Ini juga Gogobe ya, Bu Ika Agustiana, Bu Ike. Silakan Bapak Ibu. Sembari saya menyapa, silakan bisa mengabsen dulu Pak Imamu Arif, terima kasih, Pak Imamu Aji, Bu Ira Wahyuning, Bu Isna, Pak Ipan, Bu Janitra, Pak Khairul Rozik, Bu Kurnianti, luar biasa ini Bunda ya. Nah, ini Bunda yang selalu aktif ikut pelatihan ini ya, sertifikatnya sampai banyak sekali ini ya, luar biasa. Pak Masruri, kemudian Pak Muslikan, ini siapa nih Pak Muslikan ini ya? Pak Muslikan. Dalam. Siapa itu? Mau tanya lagi. Siap. Untuk bahasa Inggris Pak, ini kan banyak berhubungan dengan teks, itu bisa nggak kita menggunakan untuk diskusi Pak? Kelompok diskusi dengan anak-anak. Siap. Berarti penggunaan apa Pak? Evaluasinya atau maksudnya diskusi bagaimana? Teksnya Pak, kan berhubungan dengan teks ya. Oke. Nanti aplikasinya itu kita langsung mengkelompokkan anak apa gimana gitu? Bisa, siap Pak. Siap. Bisa, sangat Terima kasih. bisa Pak. Siap. Rencananya besok itu kita akan kaji lebih jauh Pak tentang pemanfaatan kolaborasi dengan siswa, ya Pak G. Ya. Oke, terima kasih Pak Edo ya. Besok mau diingatkan Pak, dan sudah kami siapkan memang. Terima kasih Pak Edo ya. Ini luar biasa nih, semangatnya Pak Edo juga ini ahli pelatihan ini ya. Pak Edo Bu Yanti ini ahli pelatihan ini ya. Di mana-mana ini pasti ketemu Pak Edo Bu Yanti. Ya, ini Pak Muslikan, ini Bu Marma ya, Bu Nina, Bu Nona Asmara, Bu Novita, Bu Nur Hasana, Bu Nur Rosida, Pak Poyo, Bu Puji Kuadrat ini ya, Bu Puji Lestari, Bu Puji Wahyuning,
Bu Rahayu Retno, Bu Reynaya ya, Bu Reviana. Sudah selesai Bapak Ibu absennya? Sedang nggih? Bu Rike, Bu Roro, Pak Najib Royan ya, Bu Sinta, Bu Siti Aisyah. Wah, ini juga Bunda, terima kasih. Sampun rawuh, Bu Siti, Umi Roiso ya, ini apa namanya? Timnya Pak Jes ini ya, Bu Sri Utami, Bu Sri Wahyuni, Bu Sudarmini, ya, Pak Sugeng Wiono, Sugeng Rawu, terima kasih, Pak Soeharto, Pak Mantri ya, Bu Susi, Bu Titis, Bu Rahmat, siap Pak Mantri. Wah ini ngumpul semua ini AKL. Ini kayaknya ada berbau-bau apa tumpengan kayaknya ini ya. Saya dari bawah sudah nyium tumpengan ini. Bangga penarak lagi. Oh siap Pak, siap. Jangan virtual loh Pak, jangan virtual aja ini ya, dikirimi. Oke, siap. Ada Bu Fitri ya, Bu Lila Olala, Bu Wiwin, Bu Sulfa. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kita? Oh siap. Oh masih di lab AK. Oke, boleh lanjut Bu ya? Oke, siap. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Mohon izin. Semoga sudah mengisi absen semua. Lalu saya akan lanjut ke Google Drive. Nah, sebentar Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ke mana dulu ini ya, mohon izin sebentar sebelum ke Google Drive. Oke. Saya ke rumah belajar dulu ini ya. Ini kenapa harus rumah belajar? Karena mohon izin kami juga mendapat amanah. Ini salah satu produknya dari kementerian juga yang semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, saya ke rumah belajar sudah terlihat nggih, mudah-mudahan sampun. Oke, jadi ini penggunaan barcode absensi dan pembelajaran juga bisa. Kemudian di sini nanti anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Karena apa Bapak Ibu? Anak didik secara harafiah itu bagaikan kertas putih bersih mulus ya. Tergantung bagaimana kita bisa mengarahkannya mereka. Mereka mau baik, mereka mau buruk, kita juga memiliki andilnya Bapak Ibu ya. Lah kodratnya mereka dan kita butuh untuk mengarahkan mereka. Itu katanya Ki Hajar Dewan Toro, bukan katanya saya Bapak Ibu ya. Nah, terus Thomas Alva Edison. Nah, ini dia seorang anak ya. Jadi nanti bisa lihat di sini ya. Nah, Thomas Alva Edison juga dia ini dulu dianggap tidak jenius. Jadi dianggap paling bodoh. Ternyata Thomas Edison merupakan salah satu penemu hebat peraih Nobel ya. Karena apa? Dia telah menemukan lampu pijar. Nah, ini Bapak Ibu dan anak-anak didik yang memang kalau kita anggap mungkin tidak berbakat, ternyata kalau kita bisa selami lebih lanjut, bisa saja dia menjadi anak-anak yang luar biasa sama seperti Einstein ya. Manfaat rumah belajar di sini, ini ada juga Menteri Keuangan ya. Di sini ada surat resminya. Kemudian ini bisa dilihat Bapak Ibu surat resminya. Terus ini ya. Jadi ini rumah belajar juga sama seperti akun belajar. Ini resmi ya, legalitasnya ada. Nah ini pentingnya literasi digital ya. Nah, ini jadi kita sudah masuk pada era 4.0. Nah jadi di mana eranya adalah teknologi super komputer. Ini katanya Pak Ivan ini ya. Kemudian di sini hilangnya jenis-jenis pekerjaan lama, ya muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Kalau dulu nggak ada ojek online, nggak ada GrabFood, sekarang kita lihat kita mau pesan makanan saja, kalau malas keluar hujan kita tinggal pesan GrabFood. Nah, inilah yang namanya teknologi super komputer. Kemudian di sini ya, bahkan di Jepang sudah 5.0. Kita kalau masih berkutat di 4.0 itu sangat ketinggalan. Jadi makanya yuk kita menjadi Bapak Ibu guru yang out of the box ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya abad 21 era digital, pembelajaran abad 21. Nah, seperti ini revolusi industri ya. Jadi Indonesia ini diperkirakan akan menjadi terbesar kelima. Nah, jadi kalau sekarang ini kita nggak siap-siap, makanya hanya sebuah mimpi indah saja. Seperti ini ya, pengembang aplikasi smartphone ini ya, oke, pakai drone, ada Gojek, terus ini kualitas pendidikan ini ternyata satu hubungan antara siswa, guru, sekolah, dan kurikulum. Nah, seperti ini, berpusat pada guru dan sekarang adalah berpusat pada siswa. Apalagi era pandemi ini, guru bukan lagi sebagai apa? Center of teaching ya, jadi senternya adalah apa? Siswa. Jadi ya student center di sini.
Nah, ini pengertian literasi digital. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini standar kualifikasinya. Oke ya, penunjang proses jadi rumah belajar. Silakan Bapak Ibu kunjungi di belajar.kemdikbud.go.id. Di situ ada sumber belajar, ada video ya, video pembelajaran ya, konten pembelajaran ini BSE. Nah, ini ya, pengembangan keprivasian berkelanjutan, praktek simulasi, ada laboratorium maya. Ini bukannya milik Luna Maya Bapak Ibu ya. Artinya laboratorium virtual. Seperti ini wahana jelajah angkasa, bank soal, ada kelas digital. Nah, ini ya. Oke. Ya, kunjungi website rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Oke. Saya akan lanjut dulu ke Google Drive sembari menunggu Ibu Kepala Sekolah. Oke. Bentar, saya akan cari. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kami lanjutkan di Google Drive? Saya Pak Rahmat. Oke, siap. Ya, Pak Mantri, silakan Pak Mantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini nih Pak Rahmat, Siap. saya kan sudah punya dua akun. Siap. Satu akun pribadi yang lama, yang satu akun dari Kemendikbud. Siap. Ini untuk migrasinya Pak Rahmat, dari Siap. akun pribadi ke akun yang dari Kemendikbud itu caranya bagaimana? Siap, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngobrol santai enggak apa-apa nggih Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya boleh Pak Mantri nggih izin untuk share bagaimana caranya nggih? Diperbolehkan? Iya. Oke, kalau enggak saya angkat kaki ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau enggak saya angkat kaki nih. Bercanda. Oke, di sini saya akan share screen dulu untuk tampilannya Google Drive. Ini sebentar. Ini masih ada yang noise. Nah, sebentar. Mungkin tidak sengaja untuk menekan tadi. Ini Bu Lila, mohon izin Bu Lila Olala saya bisukan dulu. Oke. Ini masih oke, saya bisukan dulu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jika ingin membisukan orang ya tidak perlu jurus yang macam-macam. Silakan saja aktifkan akun belajar dan di sini Bapak Ibu punya ilmu membisukan orang ini ya. Tapi membisukan secara virtual ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaannya tadi Pak Sumantri, bagaimana kalau kita ingin migrasi data dari akun Gmail biasa ke akun belajar? Oke, saya mohon izin di sini share. Siap Bapak Ibu. Di sini saya akan tunjukkan ini adalah akun belajar. Ya, unlimited punyanya Bu Ira. Saya pinjam Bu Ira ya. Saya pinjam Bu Ira. Nyun sewu. Terus di sini ini adalah akun pribadi saya. Nah, ini akun pribadi saya. Bisa dibayangkan 15 giga ini kalau kita lihat patokannya data ini sangat kecil Bapak Ibu ya. 15 giga ini kecil sekali. Bagaikan air ya di tengah samudra lautan yang luas. Ya, luar biasa. Ini seperti kata-katanya Pak Jess ini ya. Nah, jadi penuh puitis. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita memindahkan Pak Sumantri. Caranya mudah saja. Misalkan di sini kita harus pilah lagi. Pilah lagi mana yang ingin kita pindahkan. Misalkan nih ya, ada UTS IPA AKL. Nah, UTS IPA AKL ini kita ingin pindah. Jadi caranya bagaimana? Kita klik kanan, Pak. Kita klik kanan. Nah, kemudian download. Ini ya. Nah, ya. Klik kanan, kemudian pilih download Pak Mantri. Nah, klik download. Nah, ini biarkan seperti ini. Nah, biarkan sistemnya yang bekerja. Pak Mantri bisa mungkin ngopi-ngopi dulu, kemudian makan gorengan. Ya. Nah, ini ya. Jadi, kemudian dia akan otomatis tersimpan, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak ya. Seperti itu ya. Nah, di pojok kiri itu ada. Kemudian Bapak Ibu nanti lihat di bagian laptop itu di-download. Nah, diunduh ya, lihat ya di bagian download. Ini nanti akan tersimpan hasil unduhannya. Nah, hasil unduhannya pasti akan terlihat. Dan ini saran kami, pakai data yang memang bersumber deras, misalkan WiFi sekolah. Itu ya Bapak Ibu, ketika nanti piket di sekolah dimanfaatkan ya. Jadi mungkin sambil TikTokan itu ya Pak Mantri ya, sambil TikTokan itu bisa memindah data ya. Mungkin Bu Heni ini ahlinya TikTok ya, bisa memindah data sambil TikTokan ini ya. Nah, jadi nanti di sini ini ada data yang hasil unduhan. Nah, kita kemudian buka Pak Mantri akun
belajarnya ini. Kemudian kita klik new. New-nya kita klik, kemudian kita file apa? Nah, kita pilih file upload. Nanti kalau mau file folder juga bisa, mohon maaf, bukan file folder. Mau berupa folder bisa, berupa file juga bisa. Nah, kita karena zip itu termasuk file, kita pilih yang ini. File upload, kemudian pilih file-file mana saja yang ingin kita migrasikan tadi. Nah, kan sudah diunduh tadi ya, di download ya. Nah, klik download. Kemudian diklik saja tadi UTS IPA KL, klik, kemudian open. Nah, biarkan sistem yang bekerja Pak Mantri diseruput lagi kopinya sambil tiktokan, monggo ya. Jadi, nah ini mudah kan? Ya Pak Mantri, mudah kan Pak Mantri? Nah ya, nah, ini Bunda Ud juga ada di sini ya, ketawa-ketawa dari tadi kayaknya sumringah ini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan Bapak Ibu selain Pak Sumantri? Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Sama-sama Pak Mantri. Silakan nanti pelan-pelan saja Pak hijrahnya nggih. Hijrah datanya pelan-pelan saja. Insya Allah nggih. Sambil tiktokan boleh Pak. Bagus ini Pak. Nanti menambah viewernya nanti di sini. Menambah imun katanya Bunda Utami ini ya. Silakan Bapak Ibu, tidak ada. Kalau tidak ada saya mohon izin lanjut. Oke, di sini saya akan ke Google Drive ya, ke Google Drive di sini sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, saya cari dulu Google Drive. Makasih Bunda, Sembanun. Iya. Sama Bunda dikasih apa jus ini, terima kasih Bunda ya. Aduh, saya dikasih jus. Loh, jus Bu, jus ya, bener. Terima kasih Bunda Utami ya. Ini jus sehat ini Bu. Ya. Oke, kita ke Google Drive. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata saya mute tadi ya. Wah, ini Pak Mantri tidak mengingatkan ini ya tadi ya. Oke, saya mohon izin ya. Terima kasih Bu Erna ini ya. Saya akan ulang dulu di sini. Oke, di sini digital tapi bebas. Jadi penyimpanannya itu tidak terbatas, kirim simpan file, dan yang paling mutakhir ini adalah bisa diakses beberapa fiturnya ini secara
offline ya. Sebentar. Kok saya belum apa namanya? Ini ya. Oke, saya belum apa namanya? Presentasi. Oke. Seperti ini ya. Jadi digital tapi bebas. Kita lihat berbagi link versi PDF. Ini Google Drive demo, mengupload dan menyimpan tadi sudah nggih Pak Mantri ya, melalui pertanyaannya Pak Mantri. Kemudian sampun Pak Rahmat. ya siap Pak Mantri. Lalu melihat dan memperbarui, bisa mengatur dan menelusuri. Nah, berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini ya. Terus ini kita akan masuk kepada drive bersama. Jadi maksudnya apa sih drive bersama? Kalau selama ini Bapak Ibu di Gmail biasa, itu hanya mengirimkan link, kemudian linknya itu bisa Bapak Ibu edit, bisa Bapak Ibu hanya lihat saja, ya, atau hanya bisa kontributor. Tapi di akun belajar di Google Suite ini ada yang namanya drive bersama. Jadi misalkan ya Bunda Ut ini kepala perpustakaan, mempunyai drive bersama, jadi ingin akreditasi. Ini nanti bisa rapatnya secara virtual di drive. Nah, jadi drive-nya ini bisa ditata nanti. Misalkan ada ya, pertama dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, nanti bisa ditata di mana? Di drive bersama. Jadi antara Bu Ut dengan apa namanya? Oke, siap. Bapak Ibu, iya. Mohon izin sebentar, Ibu Kepala telah hadir. Dalam? Inggih. Siap Bu. Baik. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini mohon izin yang terhormat Ibu Kepala Sekolah telah hadir. Jadi mohon izin beberapa waktu. Kita akan menantikan pembukaan dari beliau dan mungkin ada yang ingin disampaikan agar kita bisa lebih semangat lagi ya. Baik, saya mohon izin untuk mempersiapkan di depan dulu Bapak Ibu. Rahmat.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu dengan Bapak Ibu yang mungkin belum sempat ketemu dengan saya, Bapak Ibu. Ya. Saya Beten. Ini Pak Edo, ada Pak Edo ini. Pak Edo, Pak Sumantri belum pernah ketemu dengan saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah ketemu selama 2 hari ini. Perkenalkan dulu, saya Suaryati, PLT, Kepala SMK Negeri 2 Trenggalek, menggantikan Bapak Asbandi yang pernah tugas kemarin per tanggal 1 Maret Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah ketemu, kali ini mungkin bisa digunakan sebagai sarana untuk silaturahmi dan berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf karena situasi dan kondisi, kami belum bisa mengkondisikan keseluruhan Bapak Ibu untuk bertemu jadi satu atau berbarengan ya Bapak Ibu. Suaranya mantul nih. Ada yang terdekat. Menggaung suaranya karena terlalu dekat. Ini, yang ini. Oh, Pak Joko. Agak mundur dikit, Pak Joko. Tetap, Pak Joko. Mas Joko. Mundur mungkin panjenengan apa? Sama-sama buka terlalu dekat. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa mengaktifkan untuk videonya sambil kenalan. Pak Mantri. Pesertanya 63 nih. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan dari Pak Rahmat tadi, kebetulan hari ini saya ada di SMK Negeri 2 dalam rangka untuk bertemu, bertatap muka, dan berkenalan dengan Bapak Ibu yang ada di jurusan atau yang ada di produktif, di kompetensi keahlian, sehingga tadi Pak Rahmat kelihatannya meresani saya digeret ke sini sama Bu Erna untuk menyapa Bapak Ibu semua sekaligus untuk membuka acara kegiatan pelatihan Google Suite walaupun sudah dimulai dari tadi. Tadi saya bilang kalau siang-siang ini nanti saya membuka sambil menutup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk yang mungkin Bapak Ibu yang bukan kompetensi kalian atau bukan mata pelajaran produktif, insya Allah besok kita ketemu untuk Bapak Ibu guru yang normatif adaptifnya. Bapak Ibu, seperti apa permintaan atau yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, hari ini saya diminta untuk membuka pelatihan Google Suite for Education dari rumah belajar yang terintegrasi dengan rumah belajar, Bapak Ibu. Kegiatan ini sangatlah merupakan kegiatan yang
yang luar biasa ya. Dan alhamdulillah SMK Negeri 2 ini punya mutiara di sini, Pak Rahmat Effendi. Ini sebagai duta rumah belajar Bapak Ibu, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi SMK Negeri 2 Trenggalek dan juga masyarakat Indonesia tentunya, karena ini Pak Rahmat ini bukan hanya punyanya SMK Negeri 2 kalau sudah menjadi duta, tetapi Pak Rahmat ini sangat perhatian sekali dengan teman-teman yang ada di SMK Negeri 2 sehingga ilmunya ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya pun dan juga seluruh Bapak Ibu guru dan siswa itu punya akun belajar ID. Saya juga sudah menggunakannya Bapak Ibu untuk akun belajar ID ini, di mana kita sudah otomatis ya, kita sudah dibuatkan, kita sudah punya akun yang mana akun ini saya pergunakan untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Ya. Ini saya manfaatkan pada saat situasi dan kondisi pandemi ini. Ya. Saya tidak perlu menandatangani surat-surat yang diperlukan sewaktu-waktu dari sekolah, cukup dengan mengirimkan ke email saya yang dibuatkan oleh akun belajar ID ini. Saya sendiri juga awalnya kaget, kok email saya jadi 2 ya, atau tambah ya. Ternyata otomatis itu dibuatkan dan dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan, sehingga saya pada saat ini kalau ada penandatanganan surat-surat, pada saat hari libur, pada saat hari saat tidak ada di tempat, itu saya bisa menggunakan tanda tangan pribadi, tanda tangan dinas yang berstempel, ataupun paraf. Itu sudah bisa saya lakukan dengan menggunakan akun belajar ID ini. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan hal ini melalui materi dari Pak Rahmat ini. Bapak Ibu sudah bisa menjalankan atau bisa mengaplikasikan di kegiatan harian Bapak Ibu semuanya, sehingga kita harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar Bapak Ibu masing-masing. Kita sudah dibuatkan. Maka dengan ini Bapak Ibu sesuai dengan permintaan Pak Rahmat tadi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Google Suite for Education dari rumah belajar pada hari ini sampai dengan 2 hari ke depan saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah tentunya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu pribadi, bagi sekolah, ataupun bagi anak didik kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rat. Terima kasih Ibu atas sambutan sekaligus memberi semangat kepada kami. Mohon izin Ibu, kami akan selalu butuh bimbingan dan juga arahan agar menjadi senantiasa lebih baik. Baik Bu Har, saya izin melanjutkan ya Bu. Baik, siap Ibu.
Terima kasih yang terhormat Ibu Saryati atas sambutannya. Bapak Ibu, mohon izin kami melanjutkan beberapa menit lagi nggih sebelum zuhur, karena kami lihat di sini ini sudah luar biasa ini sampai sesiang ini tapi masih semangatnya pantang kendur ini ya. Ya Bapak Ibu, tadi sampai di kita akan menuntaskannya 11.30 ya, 8 menit lagi, mohon izin agar tidak berlama-lama, kita lanjut besok dengan energi yang lebih full power lagi. Sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk Google Drive ini, oke, kalau tidak saya akan menyinggung dulu tadi yang disampaikan oleh Bu Har, bagaimana salah satu manfaat yang bisa diperoleh adalah tadi bagaimana membuat tanda tangan itu bisa dilakukan secara otomatis lah ini. Jadi dalam pelatihan-pelatihan yang kami adakan, kami tidak melakukannya secara manual, kita lakukannya secara otomatis, dan itu ada di akun belajar Bapak Ibu ya. Jadi ada di akun belajar ini. Oke, kita akan melihat ini adalah drive yang biasa. Kemudian ini drive akun belajar. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah share drive. Bapak Ibu, pada settingan awal maka drive-nya ini nanti seperti punya Bu Ira, ini masih dalam keadaan bahasa Inggris. Nah, kita mulai dari hal mendasar dulu seperti ini. Mungkin Bapak Ibu agak kurang menikmati ya bahasa Inggris. Kalau mau dirubah ke bahasa Korea bisa ya, ke bahasa Jepang juga bisa, sangat-sangat bisa. Bahasa Mandarin juga bisa. Caranya bagaimana? Silakan di gear ini, pengaturan, ini diklik saja. Nah, diklik, kemudian ada setting. Nah, kemudian nanti di sini ada language. Oke, saya ulangi dulu. Di bagian pojok kanan, mendekati pojok kanan, di sini ada gear-nya, di sini ya, ada gear-nya, diklik. Kemudian ada setting. Nah, ada setting, lalu nanti di sini ada language. Nah, klik change language setting. Lalu silahkan Bapak Ibu ini mau pakai bahasa apa di sini ya, mau pakai bahasa Korea juga boleh, yang tadi kami sampaikan ya, bahasa Mandarin juga boleh, bahasa Jepang juga boleh ya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia, coba ini ya, Indonesia, kita klik saja IND, maka akan muncul, lalu dipilih Indonesia. Nah, klik ya, dipilih Indonesia. Nah, sebentar, ini butuh proses juga Bapak Ibu sekalian ya. Oke, bentar masih muter-muter, coba kita langsung aja kita pilih. Nah, ini sudah berubah, sudah Indonesia. Kemudian kita balik ya, kita back seperti ini, kita back seperti ini. Maka nanti bisa dilihat jeng-jreng, Bapak Ibu telah menikmati drive dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dia tadi ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kita mulai dari hal-hal yang kecil dan ini sangat krusial. Karena takutnya Bapak Ibu bingung ya, nanti butuh lagi translate, kita bisa melalui settingan ini tadi. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini drive bersama yang tadi kami sampaikan, ketika kita klik di sini ya, misalkan ini Bu Ira saya pinjam lagi nih ya, drive bersama, nah, kita klik saja, kemudian kita oke, terus kita tempat untuk melakukan kerja sama tim ya, kita klik saja di sini, buat drive bersama, kita klik buat drive bersama, lalu mau apa di sini? Misalkan di sini Bu Ira dengan rekan-rekan Tata Boga ini persiapan akreditasi, misalkan ya, akreditasi jurusan. Lah, lalu kita klik buat. Nah, kemudian di sini akreditasi jurusan ini sudah ada namanya, diklik saja. Nah, kemudian ada kelola anggota. Nah, kita harus masukkan dulu anggotanya di sini. Kelola anggota siapa saja ini ya. Misalkan di sini nanti Bu Ira masukkan saya ya. Misalkan siapa namanya di sini, Rahmat ya. Ini Rahmat. Bentar ya, Rahmat.
Rahmat Santoso ini 51 guru.smk.belajar.id. Nah, ini ya. Lalu dipilih. Kemudian nanti misalkan ada Bu Evi ya. Bu Evi ini Bu Evi Retnaning seperti itu ya. Nah, nanti ini harus sudah aktif dulu ya. Sudah aktif dulu. Jadi kemudian kalau sudah aktif baru nanti akan terdeteksi oleh sistem. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, di sini kelebihannya bukan hanya akun belajar saja, tapi akun Gmail biasa juga bisa diajak kolaborasi. Tapi di sini akun belajar bisa membuat drive bersama, mengundang Gmail biasa, tapi kebalikannya Gmail biasa tidak bisa untuk membuat drive bersama. Itu perbedaannya ya. Nah, kita klik, kemudian ya di sini mau sebagai apa? Orangnya sebagai di sini namanya akses bertingkat. Mau pengelola ini akses stratanya paling tinggi. Jadi dia bisa memasukkan orang ya, menghapus orang bisa. Kita pilih yang strata atas aja lalu kirim. Nah, lalu ya kita klik tetap bagikan. Nah, oke. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu ya akan terlihat nanti di sini. Loh ya, ada 3 orang siapa saja. Terus nanti mau ngapain di sini ya? Bisa Bapak Ibu ya, bisa di sini. Terus mau buat drive di sini ya. Misalkan mau buat folder. Ini apa namanya? Standar ya. Ini standar proses misalkan dibuat. Kemudian nanti ini mau buat lagi standar apa namanya? Isi. Ya, di sini standar isi. Nah, ini ya. Terus habis itu dan standar-standar yang lain. Nanti di sini bedanya apa, Bapak Ibu ya? Standar isi, standar proses, lalu kemudian di sini adalah standar misalkan Sarpras. Nah, jadi ini nanti bukan lagi kita bermain antar apa namanya link, tapi sudah drive-nya. Semua bisa masuk. Jadi antara Bu Ira, Bu Evi dengan tim Boga itu bisa masuk nanti, bisa ke standar isi, kemudian bisa masuk ke mana? Ke standar proses, di mana nanti tampilannya seperti ini. Jadi bisa menambahkan file seperti ini Bapak Ibu. Dan ini kalau kita selama ini itu aksesnya nggak sampai di sini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sampai sini dulu ya. 11.30 ya, saya akan menyinggung sebentar ini tentang Google Classroom-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke Google Classroom, kemudian ya silakan melihat materi-materi yang telah kami berikan. Nah, sebentar ini ya Google Classroom-nya ya. Nah, ini sebagai Rahmat sebentar Google Classroom. Ini ya, Google Classroom-nya sebagai Rahmat di sini. Nah, ini ya, kita akan lihat ini Google Classroom-nya saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sini sudah ada kami beri penugasan, mohon maaf kok penugasan, materi dulu ya. Dasar hukum pelaksanaannya, Google for Education ya. Jadi semua materi selama 2 hari ini sudah ada dan tugasnya nanti ada di sini Bapak Ibu. Jadi di sini tugasnya bukan kami yang buat. Ini tugasnya ini diamanakan oleh GTK Kemendikbud dan juga Revo bahwasanya agar melihat pengimbasannya sejauh mana. Jadi ini Bapak Ibu silakan klik saja nanti ya tugas poster, kemudian nanti lihat tugas. Nah, nanti silakan Bapak Ibu itu kerjakan, nah ya kerjakan ini. Nah, klik saja posternya. Nanti di sini Bapak Ibu. Nah, ikuti petunjuknya. Lalu apa namanya? Akan terlihat di slide 1 ada petunjuk, slide 2 di sini adalah contohnya. Nah, seperti ini ya contohnya ini. Nah, contohnya Bapak Ibu diharapkan seperti ini. Nah, saya akan apa namanya? Presentasi dulu. Jadi saling menginspirasi. Jadi Bapak Ibu membuat poster kesan pelatihan. Ini yang memang diminta oleh GTK dan Google ya melalui Revo. Ini contohnya seperti ini. Silakan nanti isi apa namanya kesannya bagaimana pelatihan, lalu foto Bapak Ibu di sini dan nama serta
mapel yang diampu. Ini sudah ada petunjuknya di sini Bapak Ibu ya. Silakan nanti kemudian di-share di media sosial Bapak Ibu sekalian. Sudah ada, insya Allah kalau Bapak Ibu pelan-pelan membaca petunjuknya pasti bisa ya. Nanti silakan diisi foto, kesannya dan nama ya, seperti ini. Oke, mungkin di sini dari kami cukupkan sudah 11.30. Lebih 30 menit dari jadwal awal pukul 11. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan sebelum kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Mantri, silakan. Saya sambil minum. Ini saya akan menggabung Google-nya Pak Rahmat itu tadi buat kan Pak Rahmat untuk Google Classroom-nya. Saya ini mau masuk kan nggak tahu untuk apa itu nanti kodenya kelasnya itu gimana? Betul. Betul. Siap. Siap. Pak Rahmat. Sami. Siap dan oke. Jadi nanti terima kasih diingatkan Pak Mantri. Setelah ini akan di-share kodenya dan juga link. Nanti bisa masuk ya Pak Mantri ya. Kita belajar bersama di dalam Google Classroom. Terima kasih Pak Mantri, Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri, ini mendekati sholat zuhur ini Pak Mantri biasa ke masjid ini ya. Ini luar biasa ini. Silakan kalau tidak ada Bapak Ibu, bisa kita akhiri aja. Sampun? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang luar biasa sejak pukul 9 pagi hingga siang hari ini masih tetap semangat ya, berada pada room virtual. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan jariah tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Karena amin ya robbal alamin. Amin. Jadi semata-mata ini bukan keinginan saya pribadi, bukan Bapak Ibu ya, karena memang ini saya dan pihak-pihak yang terkait, Bu Erna, ini ingin demi Bapak Ibu sekalian, karena sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Besok kita ketemu lagi pada pukul 9 nggih Pak Arif nggih. Nah, siap. Jangan lupa keramas dulu Bapak Ibu ya, supaya seger. Insyaallah. Ya. Siap. Hubungannya apa keramas? Pak Sumantri kan keramas itu. Ada hubungannya Bung. Keramas berarti lupa ndak keramas ini tadi. Pak Rahmat. Kayaknya gitu ya, lupa ndak keramas ini. Siap Pak. Berapa hari Pak Rahmat? Cuma sampai besok Pak. Sampai besok mawon. Iya, 2 hari mawon Pak. Waktu sama Pak, siap. Siap. Kenapa enggak 3 hari aja ya? Kurang suwi. Gitu hari hari Kamis mau dipakai Pak subuh insya Allah Bun katanya. Siap. Nanti Bunda sama aja saya, nama sama saya nanti ya. Kita ke Mekarsari. Mekarsari atau kemana ya? Oke. Tugasnya ada berapa Pak Rahmat? Tugasnya cuma 1 aja Pak. Oh, membuat. Iya. Membuat apa tadi? Poster. Poster tadi. Iya, sudah ada kok Pak. Sudah ada kami sediakan template-nya. Mudah kok Pak, pasti bisa. Nanti dikirim ke Google Classroom. Nanti masuk Classroom Pak ya. Siap. Google Classroom. Siap. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Bapak Ibu. Kami akhiri nggih. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Semangat. Akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Sami-sami Bapak Ibu. Bisa langsung live mawon. Selamat kopi. Iya, siap. Jangan lupa kopinya, Pak. Pak Edo keramas, Pak Edo. Pak Edo keramas. Pak Arif, jangan lupa kopi susu. Pisangnya ini, pisang. Wah, itu ada pisang. Pak Arif. Halo Pak Edo. Kecuali katoan. Apa? Katoan iya loh.